Minasan, genki desu ka? Assalamualaikum, semoga sehat selalu. Oji-chan juga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komennya di bawah ini. Bye-bye, Assalamualaikum. Hai minasan, konnichiwa, genki desu ka? Semoga sehat selalu ya. Dan kali ini Ucang mau cerita terkait dengan donor darah yang paling menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Nih, gila, sakit banget ya. Assalamualaikum. Jadi Oja hari ini mau cerita tadi itu sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 6.30-an Oja itu datang ke PMI di daerah. Dan seperti biasa ya Oja melakukan donor darah per 3 bulan ya, antara 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, ini yang kurang lebih 4 kali. Tapi memang nggak tertulis kayak gitu. Sekarang bener-bener yang ke data banget. Dan hari ini Ujang merasakan cerita yang ataupun donor darah yang paling menyakitkan sekali. Kenapa menyakitkan? Jadi ingat, jadi ketika kalian ini Ujang mau ngasih tipsnya, jika kalian nanti donor darah, memang itu baik. Tapi kalau bikin kalian sakit, apa kalian harus melakukannya gitu? Nah, dari saran Ujang sih lebih baik kalau misalnya ada cara yang lebih bagus gitu, yang lebih baik, kenapa enggak gitu? Kenapa kita ambil yang cara yang nggak begitu bagus? Dan Ujang kasih tahu ya, jadi di sini nih biasanya kalian kan diambil tuh darahnya di daerah sini ya. Nah, biasanya tangan akan diminta untuk mengepalkan kayak gitu, nanti akan dicek. Nah, di sini nanti akan kelihatan. Nah, Ojicang karena tipe orang yang memang jarang berolahraga, biasanya jarang olahraga itu, biasanya di sini tipe yang vena, kalau nggak salah vena ya, ini nggak begitu kelihatan atau kecil. Ya, mungkin kalau di sini kelihatan nggak ya? Nah, di sini biasanya Ujang dapat yang di tengah. Setiap kali Ujang melakukan donor darah, kebanyakan memang di tangan kanan, dan itu ketika ditusuk sakitnya pertama doang, setelah itu nggak sakit. Ketika udah selesai pun Ujang gini-gini nggak ada masalah. Tapi khusus yang ini nggak tahu, manja banget, sakit soalnya. Kenapa? Jadi ketika pas diambilin ini Ujang bener-bener yang sakit banget ya. Belum pernah Ujang rasain yang ketika donor darah sakitnya kayak gini nih, di sini bener-bener sakit banget. Mau ditekukin kayak gini ini sakit banget. Sakitnya tuh sakit yang linu kayak gitu. Nah, seperti itu. Malah tadi kata ya, entah itu dokter atau nurse-nya, dia bilang katanya nanti kalau di rumah misalnya masih sakit aja, katanya di ini aja dikasih dikompres air anget. Terus nggak tahu kenapa pas diambil darah kok bagian sini sakit ya. Ujang nggak tahu kenapa ya. Biasanya itu kalau udah selesai enak gitu, asik aja. Tapi tadi nggak tahu kenapa agak aneh. Dan satu lagi Ujang nggak tahu, pas Ujang diambil darahnya tadi di dokter yang pertama kali itu agak sedikit aneh. Kenapa aneh? Si dokternya bilang, oh ini kan bekas anak yang tadi ya. Ujang kaget dong. Dan pas pengecekan darahnya itu biasanya itu kan harus diganti setahu Ujang ya. Tapi nggak tahu bener tidaknya ini, mohon dikoreksi. Tapi tadi si dokter itu Ujang inget banget, dokternya pakai kacamata gitu, mungkin umurnya sekitar 40 tahun ke atas kali ya kayaknya. Pas dicek yang ini darahnya nggak begitu banyak keluar. Kenapa ya katanya? Pas dicek kan biasa dikasih tuh yang kayak beling kayak gitu, terus kan langsung nyerep tuh. Nah itu enggak tadi tuh. Ini kenapa? Terus dia itu, oh ini bekas yang orang tadi. Habis itu dia diambil bagian bawahnya, setelah itu dicoblos lagi ke Ujang, terus cek, itu baru yang rasa sakit. Dan Ujang loh, berarti Ujang kena darah orang tadi ya gitu. Nah, Ujang berharap semoga darah tadi ya dari orang yang sebelumnya itu sehat selalu ya. Jadi jangan sampai ketuker dengan nyampur dengan darah Ojicang, kan sayang banget gitu. Ojicang atau menau itu kayaknya gara-gara orang tertentu gitu ya. Tapi semoga saja sih enggak ya. Dan Ojicang tadi semoga saja enggak salah dengar ya. Tapi yakin sih tadi orang itu bilang ya, ini kan punyanya anak tadi. Dia bilang seperti itu. Ya semoga saja tidak. Balik lagi ke cerita Ojang. Jadi ini sakit banget sampai sekarang. Ojang itu tadi jam 7 sampai sekarang itu jam 11-an masih tetap sakit ya. Biasanya itu nggak kayak gini ya. Sakit banget. Jadi tadi pun mau kayak dibasahin dan lain-lain juga agak risih ya, karena tadi ini nggak bisa dilurusin tuh, sakit banget kalau dilurusin tuh ya. Karena kalau Ojang dia tuh ngambilnya yang pas bagian di sini banget. Katanya sih dia bilang kalau vena yang di samping yang diambil itu akan sakit katanya. Dan bener banget ketika pas ditusuk itu yang, dok kok sakit banget gitu. Oh iya katanya, saya ngambilnya yang di samping. Dan tadi ketika ngambil tuh Ujang berulang kali diginiin, lepas gini, lepas. Dan dicek tuh dibersihin lagi, mungkin nggak ketemu kali ya. Dicek lagi nggak ketemu. Cuma kan tangannya udah tangan kiri duluan yang diselain tuh. Jadi kan karena kan di situ ngantri banget. Jadi mungkin yang ya udah ini juga
istilahnya sudah standar mereka gitu, mungkin jadi nggak masalah. Tapi bagi Ujang tuh sakit banget, dan Ojicang udah menyarankan buat kalian untuk donor darah di daerah yang memang nggak terlihat venanya. Jadi saran Ujang pertama, ketika kalian nanti donor darah, otomatis ketika kalian sehat dan lain-lain ya, silahkan isi. Selanjutnya adalah cek di sini sebisa mungkin. Kalau menurut Ojang sih kalian tanya dulu ke dokternya, dok kalau menurut dokter yang bagus yang mana, kanan atau yang kiri? Soalnya siapa tahu venanya yang bagus yang mana gitu, bilang seperti itu kalau menurut Ojang ya. Kenapa? Karena tadi kalau vena kita besar ketika ditusuk, ataupun mungkin Ojang di tengah kali ya waktu itu nggak sakit. Sakitnya pertamanya doang, udah dicabut, udah nggak sakit lagi gitu. Pulang juga udah yang gini-gini nggak ada masalah. Sekarang ini udah lebih dari 3-4 jam tetap sakit ya. Jadi Ojicang tidak menyarankan seperti itu. Itu ya sarannya. Terus selanjutnya adalah hari ini Ojicang hari ini itu kebetulan malam minggu ya, dan rame banget ini Ojicang karena mungkin sekarang COVID dan lain-lain juga, dan orang-orang yang memang sebelumnya udah terkena COVID terus juga pada donor darah itu benar-benar yang ditunggu banget oleh ya pihak dari donor darah, PMI ya, dari PMI dan juga mungkin beberapa orang yang memang membutuhkan seperti itu. Jadi saran Ojicang sih memang kalau kalian misalnya udah terkena COVID dan lain-lain, istilahnya COVID dulu ya, terus kalian udah sehat dan udah divaksin, kalau nggak salah tadi kalau COVID itu harus sebulan setelahnya. Jadi sebulan COVID sembuh, itu sebulan kemudian boleh untuk mendonorkan darahnya. Atau bagi kalian yang sudah divaksin nih, kalian kan divaksin nih, nah 2 minggu setelah hari vaksin ya, mungkin kita ambil hari ke-15 atau 16 dari itu ya, hari 15 atau 16 nya kalian boleh untuk vaksinasi. Dan nanti bilang ya, jangan sampai yang istilahnya oh saya dulu pernah misalnya menderita COVID dan lain, ucapkan ya, bilang ke dokternya. Kenapa? Karena nanti dari dokter tersebut nanti dia akan bikin catatan, dan siapa tahu darah kita akan berguna untuk orang lain. Terus juga tadi sedikit informasi juga, katanya untuk sejak COVID ini katanya 1 bulannya itu hanya dapat sekitar, biasanya itu katanya sekitar 5.000 lebih disebutnya apa ya, yang tabung atau apa itu ya, pokoknya labu, sebutnya labu kalau nggak salah. Jadi katanya dapat sekitar 5.000 labuan, tapi karena sekarang mungkin COVID dan lain-lain, katanya sekitar 4.000 ke bawah. Artinya memang berkurang kan. Kenapa berkurang? Karena kan dulu kan kalau nggak salah tuh dari PMI kan ada tuh datang ke perusahaan. Nah tapi kalau yang sekarang itu kurang lebih ya enggak gitu, mereka nggak datang karena kan terkait COVID dan lain-lain ya. Jadi mungkin orang-orang saja yang datang ke pihak PMI atau memang keluarga dari yang sakit yang mendonorkan darahnya. Jadi saran Ojang bagi kalian misalnya sudah siap dengan ya jadi pendonor, silahkan datang ke PMI terdekat karena darah kita pasti akan berguna. Ya bayangkan darah kita berguna dan digunakan untuk kebaikan untuk orang lain, pasti menurut Ojang pahalanya juga buat kita semua. Ya, paling itu saja pengalaman Ojicang dengan donor darah hari ini yang sangat menyakitkan. Semoga kalian tidak menyakitkan. Cukup hati saja sakit. Hai, itu saja informasi dari Ojicang. Minasang, assalamualaikum, bye bye.